الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan akan umatnya bagaimana umatnya ini tetap selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai habisnya usia umurnya meninggalkan alam dunia atau alam syahada ini. Maka di tahun baru Islam 1446 Hijriah ini Bapak Ibu, kita mencoba untuk menilik ke dalam diri bagaimana peningkatan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Makanya kita senantiasa melakukan hijrah setiap harinya. Hijrah itu sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Ada yang disebut namanya hijrah makaniyah. Yang kedua ada namanya hijrah nafsiyah. Dan yang ketiga ada yang disebut namanya hijrah amaliyah. Ketiga hal ini tentu kita mesti mampu memahami dan menyikapi setiap kehidupan yang kita lalui di alam dunia ini. Yang pertama ada namanya hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah itu hijrah dari tempat. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itu artinya perpindahan dari satu negeri ke negeri. Perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini disebut namanya hijrah makaniyah atau hijrah tempat. Yang kedua namanya hijrah nafsiyah. Hijrah nafsiyah itu bisa dikatakan hijrah spiritual. Di mana kita ini bagaimana kita benar-benar hijrah meninggalkan dari kesyirikan kepada tauhid. Daripada kekafiran kepada iman. Ini disebut nama hijrah nafsiyah. Kemudian namanya hijrah amaliyah. Hijrah amaliyah itu bagaimana ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu ibadah yang benar-benar murni kepada Allah. Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah yang senantiasa bernegosiasi, tawar-menawar, atau mencari untung dan laba kepada Allah. Atau sebaliknya, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu adalah murni semata-mata yang kita tuju hanya Allah semata-mata. Inilah komitmen bagi seorang hamba itu ketika dia telah meyakini bahwa Allah itu Rabb-nya dan dia adalah sebagai hambanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya semata-mata hanya untuk Allah. Dari sinilah sebenarnya Bapak Ibu, Nabi mencoba untuk menelusuri sejauh mana tingkat keimanan dan tingkat motivasi ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Apa kata baginda Rasul kepada kita ini? Man arada ayya'lamu ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu makom dan derajatnya di sisi Allah,
dari setiap ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan, falyanzur malillah indahu. Maka lihatlah, perhatikanlah, tilik dan senterlah ke dalam hatinya, bagaimana dia menempatkan Allah di dalam hatinya, maka disitulah makom kedudukan derajatnya di sisi Allah. Maksudnya Bapak Ibu, ya, apakah ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu masih duduk pada makom syariat atau makom tharikat, atau sudah naik kepada makom hakikat atau ma'rifat. Jadi melihat dan menyenternya itu ke dalam hati. Kenapa melihat dan menyenternya itu ke dalam hati? Disinilah Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu terletak pada niatnya. Itu maknanya bahwa niat itu sesungguhnya akan memberikan corak dan nilai serta warna dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Apa yang menjadi motivasi dan tujuan kita dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka disitulah sebenarnya kita tahu dan paham makom dan kedudukan kita dalam beribadah kepada Allah itu. Contoh, apabila kita masih duduk pada makom syariat, maka orang yang duduk pada makom syariat itu maknanya setiap ibadah dan ketaatan yang dilakukan itu dia selalu melakukan sesuatu tuntutan. Maknanya dia beribadah itu selalu bernegosiasi dengan Tuhan, tawar-menawar, atau namanya dia beribadah kepada Allah itu selalu ingin mencari untung dan laba. Kalaulah ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu di dalam niat kita itu motivasinya, dorongannya ingin melakukan sebuah tuntutan, tawar-menawar dan negosiasi dengan Allah, berarti ibadah yang dia lakukan itu baru makomnya itu pada status namanya syariat Bapak Ibu. Inilah sebuah tuntutan itu. Yang kedua, ketika seseorang beribadah ya, kepada Allah itu, yang muncul di dalam hatinya, yang terbit di dalam ruhaninya itu adalah rasa mahabbah, rindu dan bermanja-manja dengan Allah, rasa cinta, berarti makom ibadah dan ketaatan yang dia kerjakan di mata Allah itu, dia telah duduk pada makom tharikat atau namanya tasawuf. Ya. Inilah yang selalu kita utarakan sebagai sebuah doa munajat kita, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, Engkau yang aku tuju dan keridhaanmu yang aku cari. Jadi terlihat di dalam motivasi dirinya itu bahwa setiap ibadah yang dia lakukan itu karena rindu, karena cinta, karena bermahabbah dan bermanja-manja dengan Allah. Berarti ketika dia beribadah itu sudah ada rasa rindu, rasa cinta dan bermahabbah kepada Allah, itu tandanya makom dia itu telah duduk pada makom tarikat atau tasawuf namanya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang itu telah duduk pada makom hakikat, dia beribadah itu tidak lagi melakukan sebuah tuntutan, tidak lagi karena ridho dan mahabbah, akan tetapi setiap ibadah dan ketaatan yang dia lakukan itu tiada lain adalah untuk menyatakan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa la maujud bil haqqi illallah. Tidak ada lagi yang wujud yang mesti kita nyatakan akan kesempurnaan kebesaran dirinya, kesucian dirinya dan pujian akan dirinya melainkan hanya Allah semata-mata. Berarti pada makom ini sudah duduk dia pada makom hakikat, menyatakan tidak ada yang disembah, tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi yang dinyatakan melainkan hanya Allah semata-mata. Kemudian pada makom ma'rifat. Pada makom ma'rifat itu bahwa setiap ibadah yang dia kerjakan itu benar-benar la haula wa la quwata illa billah. Jadi ibadah yang dia lakukan itu hanyalah
sebagai bentuk keimanan kepatuhan dirinya kepada Allah. Orang yang telah melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah sebagai bentuk keimanan kepatuhan dirinya kepada Allah, maka setiap ibadah itu adalah sebagai bentuk kepasrahan dirinya. Inilah sebenarnya suatu pemahaman yang tidak bisa lagi diutarakan dan disebut. Karena ketika itu dirinya telah betul-betul fana sebenarnya. Fana itu dirinya telah betul-betul hapus atau mati, tidak ada lagi rasa keakuan dirinya yang merasa dirinya itu yang berbuat. Jadi ketika itu ibadah yang dia lakukan itu hanyalah menikmati saja. Menikmati itu bukanlah akan keakuan dirinya yang merasa yang menikmati, akan tetapi tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjalankan akan kepasrahan dan kesempurnaan akan dirinya sendiri. Jadi disitulah dikatakan oleh Allah itu dalam sebuah hadis qudsi, "Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli." Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri di waktu sholat, ruku, itidal dan sujud, Muhammad. Sesungguhnya akulah Rabbmu yang benar-benar yang berdiri, ruku, itidal dan sujud itu. Jadi tidak ada lagi sebesar zarah fi'il atau perbuatan kita yang merasa diri kita ini yang berbuat, diri kita ini yang beramal. Makanya pada maqam ma'rifat itu sebenarnya tidak ada lagi sebenarnya kesadaran diri kita yang merasa diri kita ini yang beramal dan yang berbuat itu. Betul-betul dirinya telah fana sebenarnya. La sholata illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada yang salat, tidak ada yang berzikir, melainkan yang salat yang berzikir itu hanya dia semata-mata. Karena memang dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, adanya itu benar-benar adalah tunggal, ahad yang tiada berbilang. Kalaulah dia itu adalah tunggal, ya, esa, satu tiada berbilang, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, itu maksudnya hanya dia semata-mata yang wujud dan yang ada. Maka kalau memang dia hanya yang wujud dan yang ada semata-mata, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang diperbuat itu nyatanya akan kesempurnaan akan dirinya sendiri. Tak ada diri siapa-siapa di situ. Maka pada makom seperti itu sebenarnya Bapak Ibu, la sautan wala harpun, tidak ada kata dan suara yang bisa lagi diutarakan dan disebut. Hanya menikmati saja dari setiap ibadah dan ketaatan itu. Mungkin ini makom kesempurnaan di dalam setiap ibadah dan ketaatan itu mesti sampai kepada makom ma'rifat. Tapi untuk membedakan dan untuk mengetahui makom kita itu di ma'rifat, di hakikat, di tarekat dan syariat tadi itu, memang sandarannya itu adalah pada hati kita masing-masing. Karena di hati itulah tempat letaknya niat. Jadi di niat itulah sebenarnya kita ingin tahu motivasi, dorongan dan setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan. Apakah di syariat, di tarekat, di hakikat, atau di ma'rifat. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa Ustaz sampaikan sebagai bahan muzakarah dan diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kita dan bergantinya tahun, mudah-mudahan hati kita senantiasa selalu bagaimana menjadikan Allah itu sebagai orientasi kita di dalam hidup kita ini. Karena Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Rabbmu itu, Allah itu adalah akhir dari segala perjalanan hidupmu. Jadi kalaulah semuanya telah sampai kepada Tuhan, muaranya sudah sampai kepada Allah, orientasi dan tujuan akhirnya sudah sampai kepada Allah, maka terhentilah kita sampai di sana. Tidak ada lagi bahasa untuk menyatakan, tidak ada lagi bahasa untuk menyatakan akan kebesaran akan dirinya. Yang ada cuma hanyalah bentuk kepasrahan kita di dalam melakukan suatu ibadah dan ketaatan. Itulah namanya ibadah yang sudah nikmat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, untuk lebih terang, lebih jelasnya dan lebih dalamnya nanti pemahaman kita tentu ada muzakarah dan tanya jawab. Itu saja
sekedar mukadimah untuk penghantar pemahaman kita pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله